Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Slamet Guru Beksos. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya lah kita dapat silaturahmi di channel ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para viewer yang telah menekan tombol subscribe-nya dan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara masalah proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial. Materi ini barangkali di sebagian kalangan sudah tidak asing lagi, namun anggap saja sebagai penyegaran. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan mudah-mudahan menjadi pengalaman yang baru. Baik, mari kita langsung saja kepada pokok pembahasan kita pada hari ini. Proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial. Proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial yaitu proses pertolongan profesi merupakan salah satu kompetensi inti dari profesi pekerjaan sosial. Proses pertolongan pekerjaan sosial dibagi dalam beberapa tahap yang pada dasarnya bersifat fleksibel. Karena permasalahan manusia sangat beragam, sehingga batas waktu penyelesaian atau pemecahan masalah untuk klien sangat bervariasi. Proses pertolongan pekerjaan sosial menurut para ahli. Nah, di dalam proses pertolongan pekerjaan sosial, di antaranya adalah menurut Dean H. Hepworth and John N. Larson. Dalam proses ini, dia membagi 3 bagian. Yang pertama, eksplorasi penilaian dan perencanaan. Yang kedua, implementasi dan tujuan pencapaian. Yang ketiga, penghentian dan pengakhiran atau evaluasi. Yang kedua, James K. Whittaker. Proses pertolongan dibagi dalam 8 bagian. Yang pertama yaitu intake. Yang kedua, penilaian dan sosial diagnosis. Yang ketiga, penentuan tujuan. Yang keempat, seleksi sosial penyembuhan. Yang kelima, pembentukan kerjasama. Yang keenam, mempertahankan penyembuhan sosial. Yang ketujuh, evaluasi. Dan yang kedelapan, penghentian dan tindak lanjut. Yang berikutnya adalah menurut Lauren M. Bremer. Nah, Lauren M. Bremer membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu membangun hubungan, yang di dalamnya ada entry, klarifikasi, struktur hubungan. Yang kedua, memfasilitasi tindakan positif, yang di dalamnya terdapat eksplorasi, konsolidasi, perencanaan, dan penghentian atau terminasi. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah menurut Maxiporin. Maxiporin membagi proses pertolongan menjadi 6 tahapan. Yang pertama, keterlibatan atau intake dan kontrak. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, intervensi. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, pengakhiran atau
terminasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses pertolongan pekerjaan sosial menurut Maxiporin. Yang pertama yaitu engagement, intake, dan kontrak. Apa itu engagement? Yaitu merupakan suatu tahapan awal dalam praktek pertolongan, yaitu kontrak awal antara pekerja sosial dengan klien yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam seluruh proses pertolongan. Apa yang dilakukan pada kontak awal ini? Yaitu keterlibatan pekerja sosial di dalam suatu situasi, menciptakan komunikasi, dan merumuskan hipotesis-hipotesis pendahuluan untuk mengenal permasalahan. Yang B, suatu periode di mana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya. Yang C, pelayanan dan penyediaan sumber bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan dan memenuhi syarat. Tugas pekerja sosial dalam tahap engagement ini adalah melibatkan dirinya dalam situasi tersebut, menciptakan komunikasi dengan semua orang yang terlibat di dalamnya dalam penyelesaian masalah, mulai mendefinisikan parameter yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dilaksanakan. Kemudian menciptakan atau membuat suatu struktur kerja pendahuluan. Nah, itulah tadi apa yang dilakukan pada kontak awal. Selanjutnya adalah pada kontak awal ini juga membangun kepercayaan. Pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan klien, yaitu melalui cara yang pertama adalah klien datang secara sukarela untuk meminta bantuan atau voluntary application. Klien biasanya menyadari bahwa mereka mempunyai masalah dan mencoba mengatasi masalahnya dengan berbagai cara, namun kurang berhasil sehingga klien minta bantuan kepada pekerja sosial. Yang kedua adalah klien tidak mau datang secara sukarela atau involuntary application. Nah, tahap membangun kepercayaan ini, pada tahap ini penting keterlibatan klien dalam membangun kepercayaan dan hal-hal apa saja yang menjadi kesepakatan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa klien datang dengan membawa harapan yang tinggi. Namun juga perlu disampaikan bahwa penyembuhan tergantung dari kemampuan klien untuk komitmen dalam melaksanakan kesepakatan. Nah, itulah tahap membangun kepercayaan. Kemudian pada tahap ini juga melakukan kontrak. Kontrak merupakan suatu perumusan dan penyusunan persetujuan kerja, memperlancar pencapaian tujuan pemecahan masalah. Kontrak ditujukan untuk menciptakan kesepakatan untuk memahami tujuan kerjasama, metode, prosedur yang ditempuh, mendefinisikan peranan dan tugas pekerja sosial serta peranan dan tugas klien. Di dalam kontrak dapat terjadi secara formal maupun informal yang bersifat fleksibel dan dibutuhkan untuk mengubah kehidupan melalui relationship pertolongan yang khusus.
Dasar pemikirannya yaitu suatu pola partnership yang berkaitan dengan situasi yang memerlukan perhatian. Perumusan atau penetapan kontrak dilaksanakan secara timbal balik antara pekerja sosial dengan kliennya. Yang kedua adalah tahap kedua, yaitu assessment. Apa itu assessment? Merupakan suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berisi pernyataan masalah, asesmen kepribadian, analisis situasional, perumusan secara integratif, dan evaluasi. Sedangkan menurut Maxiporin, assessment merupakan suatu social study atau studi sosial, yaitu kegiatan untuk mengidentifikasian, menginventarisasian, dan mengindividualisasian guna memahami permasalahan klien, lingkungan sosial, dan interaksi di antara ketiganya. Selain itu, social study juga dinyatakan sebagai bagian dari proses kemasyarakatan. Proses assessment pekerjaan sosial berorientasi pada kegiatan ilmiah dan seni atau scientific and artistic orientation. Jadi pada tahap assessment ini merupakan bagian yang sangat penting. Baik, apa saja yang dilakukan pada tahap assessment ini? Yaitu pengungkapan dan pemahaman masalah. Pada tahap assessment ini adalah tahap yang sangat rawan, yang sangat vital dalam pemecahan masalah. Ketika pada tahap ini kita tidak mampu mengungkapkan masalah yang dihadapi, baik itu penyebab maupun sumber-sumber atau potensi kekuatan dari suatu masalah yang dihadapi, maka masalah akan sangat berpengaruh terhadap rencana kegiatan pertolongan dan akan tidak tepat proses intervensi yang akan dilakukan. Kemudian assessment adalah proses pengumpulan, penganalisaan, dan mensintesakan data ke dalam suatu formulasi yang menekankan dimensi vital sebagai berikut. 1. Sifat permasalahan klien, termasuk perhatian khusus terhadap peran-peran klien dan hal penting yang sulit dijalankan. Yang kedua, keberfungsian klien, yaitu kekuatan, keterbatasan, aset pribadi, dan kekurangan, serta hal penting lainnya. Yang ketiga, motivasi klien untuk mengatasi masalah. Yang keempat, relevansi faktor lingkungan yang turut mendukung timbulnya masalah. Dan yang kelima adalah sumber-sumber yang tersedia atau yang dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan klien. Nah, itulah tadi pada tahap pengungkapan dan pemahaman masalah. Lalu apa yang dilakukan pekerja sosial pada tahap assessment? Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data hal yang sangat penting. Dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan prinsip of partiality, yaitu prinsip di mana pekerja sosial hanya mengumpulkan data informasi yang relevan saja dengan situasi yang ditanganinya, dan kemudian sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya catatan, laporan, studi, dan evaluasi terhadap berbagai hal-hal yang berhubungan dengan hal yang dilakukan secara bertahap, terpisah, dan simultan. Maka pekerja sosial secara
konstan melakukan assessment mengenai apa yang dapat diobservasi dan dipelajari. Yang kedua adalah pengecekan data. Pengecekan data hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja sosial dalam melakukan pengumpulan data, yaitu untuk memastikan bahwa data tersebut objektif. Karena seringkali sumber data, khususnya klien patologi, biasanya cenderung tidak memberikan data yang objektif. Yang ketiga adalah analisis data. Jadi pada tahap ini adalah analisis data. Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul secara valid dan reliable, sudah teruji sehingga benar-benar teruji dan objektif. Analisa data mengacu kepada pendekatan sistem atau system approach. Yang berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat diperoleh jika analisis data sudah dilakukan. Kesimpulan tersebut ialah masalah yang dialami klien, sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi demikian tadi apa yang dilakukan oleh pekerja sosial pada tahap assessment. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pengecekan data, yang ketiga analisis data, dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip assessment. Prinsip assessment yaitu pekerja sosial akan menghasilkan keunikan dan keindividualisasian tentang masalah orang, situasi sosial, dan interaksi di antara ketiganya. Yang kedua, dalam melakukan social study perlu diketahui dan dipahami masalah klien, yaitu masalah lalu klien atau masa lalu klien, karena hal itu berkaitan dengan kondisi saat ini. Berikutnya adalah yang ketiga, social study akan dapat membantu memperlancar pekerja sosial dalam penyusunan rencana intervensi. Ketidaktepatan dalam asesmen akan dapat mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menyusun rencana intervensi. Yang keempat, social study pada prinsipnya lebih besar dan lebih luas dari social history, karena social study mencakup penilaian kondisi saat ini secara profesional dan memberikan rekomendasi bagi kegiatan pertolongan. The present professional judgment and recommendation for helping action. Jadi, proses assessment harus mencakup penganalisian terhadap pribadi klien dan terhadap konteks situasi sosialnya. Jadi itulah prinsip-prinsip yang harus dilakukan pada saat assessment. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu planning atau perencanaan intervensi. Perencanaan intervensi merupakan suatu kegiatan pemilihan strategi, teknik, dan metode didasarkan pada hasil asesmen. Dalam penyusunan rencana intervensi ini tidak bisa sembarang, karena kita harus mengambil acuan dari hasil asesmen, agar masalah yang ditangani dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dalam proses pembuatan rencana intervensi, pekerja sosial tidak bisa melaksanakan kehendak atau memaksakan kehendak dalam pemecahan masalah, tetapi harus mendiskusikan apa saja yang harus dilakukan. Nah, itulah tadi tahap yang ketiga, yaitu planning atau perencanaan intervensi.
Nah, di dalam perencanaan intervensi ini tahap pertama yaitu menentukan tujuan intervensi. Penentuan tujuan intervensi lebih efektif jika ada pembagian proses di mana klien mempunyai tanggung jawab utama untuk memutuskan kebutuhan yang akan dan perlu dipenuhi serta bagaimana mewujudkannya. Yang berikutnya adalah proses penentuan tujuan juga merupakan proses timbal balik dalam upaya menemukan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tindakan yang perlu diambil guna mengatasi masalah. Yang berikutnya adalah pemberian kesempatan dan pertanggungjawaban kepada klien akan dapat meningkatkan komitmennya dalam proses pemecahan masalah. Selanjutnya, klien akan merasa dan meyakini bahwa tujuan yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan pilihan dan relevan dengan keinginan. Jadi, pada saat menentukan tujuan intervensi itulah perlu peranan klien dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah menentukan metode dan teknik. Metode penanganan masalah adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah apakah kliennya individu, kelompok, atau masyarakat. Metode yang digunakan tidak tunggal. Lebih dari satu metode tergantung dari kerumitan masalah yang ditangani. 3 metode yang sering digunakan dalam pekerjaan sosial adalah social casework, social group work, community organization, community development atau yang dikenal dengan COCD. Penentuan teknik penanganan masalah adalah upaya memberikan layanan terhadap klien, individu, kelompok maupun masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Dalam implementasinya dapat secara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kedalaman masalah yang dihadapi klien. Jadi pada tahap ini pekerja sosial harus bisa memilih metode dan teknik mana yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Apakah itu klien individu, kelompok, atau klien masyarakat. Selanjutnya adalah sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jika Anda berkenan, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan intervensi. Intervensi pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional pekerja sosial yang ditujukan kepada orang atau klien, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat, baik yang bersifat residual maupun institusional, yang langsung maupun tidak langsung, baik preventif, kuratif, rehabilitatif, development education, maupun preventif yang dilandasi oleh perangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan dan metode serta etika profesi. Adapun tujuan intervensi adalah memperbaiki fungsi sosial individu, kelompok, atau masyarakat yang merupakan sasaran perubahan. Melalui intervensi sosial, hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran, perubahan akan teratasi. Dengan kata lain, intervensi sosial berupaya memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi real klien. Nah, tahap yang keempat ini adalah pelaksanaan intervensi. Demikian tadi pengertian intervensi dan tujuan intervensi. Selanjutnya adalah
fungsi intervensi. Fungsi intervensi dalam pekerjaan sosial diantaranya A. Mencari penyelesaian masalah klien secara langsung, yang tentunya dengan metode-metode pekerjaan sosial yang tepat. B. Menghubungkan klien dengan sistem sumber. Yang C. Membantu klien menghadapi masalahnya. Yang D. Menggali potensi dari dalam diri klien sehingga bisa membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian tadi fungsi daripada intervensi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip intervensi. Beberapa prinsip dari pekerjaan sosial dalam melaksanakan praktek pertolongan diantaranya adalah A. Memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat klien. Yang B. Melaksanakan hak asasi klien. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada klien untuk mendapatkan hak menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini klien berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Yang D. Memberikan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan sesungguhnya. Berikutnya adalah mengupayakan kehendak klien lebih bermakna bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Yang F. Menciptakan suasana kehidupan dalam lembaga pelayanan yang bersifat kekeluargaan apabila klien berada di lembaga. G. Menjamin keterlaksanaan pelayanan bagi klien yang disesuaikan dengan perkembangan pelayanan klien secara terus-menerus dan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. Yang H. Menerapkan pendekatan antara disiplin ilmu dan profesi. Kemudian memasyarakatkan informasi tentang aksesibilitas bagi klien. Inilah tadi prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan intervensi. Selanjutnya adalah pelaksanaan intervensi. Di dalam pelaksanaan intervensi yaitu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien dan situasinya. Pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Nah, jadi dalam pelaksanaan ini yaitu melaksanakan prosesnya adalah melaksanakan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian, kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi, dan advokasi. Nah, jadi dalam pelaksanaan intervensi ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah seperti penjelasan tadi. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu tahap yang kelima, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam memberikan pertolongan kepada klien. Tahap evaluasi itu sendiri merupakan suatu tahapan untuk menilai atau melihat sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kemudian, evaluasi juga merupakan suatu kegiatan terus-menerus selama proses perubahan berencana yang berlangsung.
tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi: 1. Mampu menguji keampuhan dan ketepatan alternatif metode yang digunakan. Yang kedua, pekerja sosial memonitor faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan untuk umpan balik bagi program selanjutnya. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi kegiatan baru. Yang keempat, sebagai bahan untuk menyusun laporan kerja. Jadi, tujuan daripada intervensi menguji ketepatan atau kepahaman metode yang digunakan dan ketepatan alternatif. Kemudian di situ juga pekerja sosial memonitor keberhasilan dan kegagalan daripada program-program itu. Nah, berikut fungsi evaluasi. Tahap dalam proses pertolongan pekerja sosial pasti mempunyai fungsi tertentu. Fungsi dari tahap evaluasi yaitu meninjau kembali atau pemahaman secara jelas tentang pencapaian. Yang ketiga, pertanggungjawaban profesional terhadap masyarakat atau sistem klien. Nah, itulah tadi tujuan dan fungsi evaluasi. Selanjutnya adalah tipe evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi proses, yaitu suatu bentuk evaluasi untuk melihat apakah seluruh tahapan kerja atau prosedur pelayanan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara lengkap. Evaluasi proses mencakup aspek persiapan sosial, atau sosialisasi, dukungan klien, dan sebagainya. Assessment atau identifikasi dan sumber bantuan. Perencanaan pemecahan masalah atau rumusan tujuan, perumusan rincian dan langkah-langkah kegiatan penyusunan anggaran barangkali, perumusan indikator keberhasilan dan pelaksanaan program, mobilisasi sumber, implementasi kegiatan, pemeliharaan, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan evaluasi proses. Berikutnya adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil yaitu suatu bentuk evaluasi untuk melihat dampak atau manfaat dari intervensi yang dilakukan. Evaluasi hasil terdiri dari aspek ketepatan waktu dan sasaran, kesesuaian jumlah, kualitas, dan lokasi, penerimaan warga terhadap program dan manfaat program. Jadi ada dua tipe evaluasi, yaitu proses dan evaluasi hasil. Berikutnya adalah mengapa perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektif suatu program memenuhi tujuan, apakah ada perbedaan. Kemudian untuk mencapai informasi yang akan menolong merestruktur suatu program atau pengelolaannya lebih efektif. Yang berikutnya yaitu untuk memenuhi syarat suatu sumber pendanaan, apakah program berlaku cukup baik untuk membenarkan pendanaan kembali. Biasanya ini kaitannya dengan proposal, dari dana-dana mungkin dari pihak-pihak ketiga. Untuk mengetahui bagaimana baik program terlaksana dari titik pandang klien dan bagaimana membuatnya lebih efektif. Berikutnya adalah untuk memperbaiki hubungan masyarakat dan usaha-usaha pengumpulan dana, apakah yang akan menolong menjual suatu program kepada mereka
atau pembenaran yang dibutuhkan. Artinya bahwa suatu program itu dievaluasi yaitu untuk melihat sejauh mana program itu berjalan atau tidak. Jika itu berkaitan dana, apakah pantas untuk dana lanjutan ataupun tidak. Berikutnya adalah apa saja sasaran evaluasi. Yang pertama yang sering dievaluasi dalam setiap kegiatan adalah program. Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Yang kedua adalah kebijakan. Jadi ini selain program juga kebijakannya akan dievaluasi. Kebijakan di sini adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Yang akan dievaluasi berikutnya adalah produk. Produk adalah keluaran atau output atau hasil suatu proses kegiatan tertentu. Misalnya berkaitan dengan kalau itu sifatnya pembuatan buku, kemudian apakah itu pelatihan, barang-barang barangkali, makanan, atau hal-hal lain yang diberikan kepada klien dalam suatu pelayanan sosial. Nah, jadi sasaran yang dievaluasi biasanya programnya, kebijakannya, produknya, kemudian organisasinya, ya. Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya di situ apakah itu perusahaan, departemen suatu pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat atau beberapa organisasi, ya. Individu, ya. Individu ini biasanya juga sebagai sebuah sasaran evaluasi. Dalam hal ini adalah umumnya evaluasi terhadap individu difokuskan kepada kemampuan atau performan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam organisasi atau masyarakat. Nah, jadi selain program, ada kebijakan, ada produk, ya. Kemudian ada organisasi dan ada individu. Jadi dalam sebuah kegiatan itulah yang seluruh komponen yang dievaluasi. Selanjutnya adalah tahap yang keenam. Tahap yang keenam adalah tahap terminasi. Apa itu terminasi? Terminasi dalam pekerjaan sosial merupakan tahap pengakhiran dalam proses pertolongan pekerjaan sosial di mana terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial atau lembaga usaha kesejahteraan sosial dengan klien. Kapan terminasi itu dilakukan? Terminasi dilakukan ketika tujuan telah tercapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan klien berhenti, ketika referral dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lebih lama lagi. Artinya di situ bahwa memang suatu kegiatan itu sudah mencukupi sesuai dengan rencana program yang telah dilakukan. Kemudian terminasi dalam proses pertolongan pekerjaan sosial
ini dapat dilakukan kapan saja jika situasi menghendaki. Selain itu, terminasi juga harus berdasarkan kemauan klien. Terminasi ini juga dapat dikatakan sebagai pintu masuk bagi pihak selanjutnya jika memang diperlukan rujukan kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi klien. Jadi, apabila klien menghendaki untuk mengganti atau mengadakan terminasi, ini bisa terjadi. Selanjutnya adalah alasan dilakukan terminasi. Yang pertama adalah tujuan telah tercapai. Apabila tujuan dalam proses pertolongan pekerjaan sosial telah tercapai, maka dapat dikatakan proses pertolongan tersebut berhasil sehingga sudah dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ketika program atau kegiatan itu sesuai dengan rencana dan waktu yang ditentukan. Yang kedua, proses pelayanan yang dilakukan pekerja sosial kepada klien telah lengkap terlaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya tentu. Metode yang direncanakan dan seterusnya. Yang ketiga, tidak ada rencana lain yang perlu dilakukan. Artinya memang sudah cukup. Ya, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan terminasi. Berikutnya yang keempat, persetujuan dari pihak klien untuk mengakhiri proses pertolongan. Ya memang dalam hal ini adalah klien memang menghendaki untuk dilakukan terminasi. Munculnya masalah baru yang mengakibatkan masalah tersebut tidak perlu ditangani kembali. Ya, jadi apabila mungkin di dalam klien itu ada masalah yang lebih berat, masalah yang direncanakan tadi tidak perlu ditangani. Berikutnya adalah periode pelayanan yang diberikan pekerja sosial kepada klien sudah selesai, artinya waktunya sudah selesai. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para calon-calon pekerja sosial yang sedang melakukan praktek kerja. Yang ketujuh, seseorang klien dalam proses asesmen sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai klien, baik berdasarkan hasil penilaian lembaga dan atau kemauan calon klien sendiri. Dia dinyatakan bukan sebagai klien, ya. Berikutnya adalah yang kedelapan, alasannya adalah seseorang calon klien yang sedang berada dalam proses rehabilitasi, mengalami masalah fisik ataupun mental, misalnya sakit, sehingga tidak dapat melanjutkan proses rehabilitasi. Nah, ini kondisi yang memaksakan untuk diadakan terminasi. Yang 9 adalah seseorang klien yang sedang mendapatkan pelayanan dari seorang pekerja sosial, baik kemauan pekerja sosial atau klien sendiri, dengan alasan tertentu, misalnya tidak suka kepada pekerja sosial, keterlibatan emosional yang mendalam, dan alasan lain yang tidak mendukung jalannya proses pelayanan yang sehat. Mungkin ada konflik antara pekerja sosial dengan kliennya. Nah, ini tidak dapat melanjutkan proses pelayanan. Yang berikutnya adalah seorang klien yang sedang berada dalam proses rehabilitasi atas kemauan sendiri, memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan rehabilitasi. Nah, ini kemauan klien. Terminasi juga dapat terjadi ketika pekerja sosial meninggalkan lembaga karena tugas pendidikan misalnya, sehingga klien ditransfer kepada pekerja sosial lain. Nah, apabila si pekerja sosial berada dalam suatu lembaga dan mendapatkan tugas untuk pendidikan atau tugas lain misalnya, nah jadi pekerja sosial tidak bisa melakukan proses pelayanan sehingga ditransfer kepada pekerja sosial yang lainnya. Berikutnya adalah dilakukan transfer, yaitu karena alasan badan sosial atau masyarakat di mana pekerja sosial tidak memungkinkan mengatasi masalah, menyerah atau
merujuk kepada pekerja sosial lain yang berkompeten dalam masalah ini. Artinya memang terminasi dilakukan karena ketidakmampuan pekerja sosial melakukan proses pelayanan. Ini bisa saja terjadi, ya. Nah, jadi karena pekerja sosial ini juga manusia, mempunyai keterbatasan, jadi tidak seluruhnya mampu ditangani oleh pekerja sosial. Nah, inilah alasan-alasan mengapa dilakukan terminasi. Adapun prinsip-prinsip melakukan terminasi, yang pertama hendaknya berdasarkan asesmen dan keputusan bersama. Yang kedua, pengalaman terminasi hendaknya mengandung tujuan spesifik dan konkret dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga, klien hendaknya dipersiapkan menghadapi terminasi sehingga tidak bergantung terus kepada pekerja sosial dan dapat hidup mandiri. Yang berikutnya, yang keempat, klien hendaknya dibantu mengembangkan kemampuan problem solving atau memecahkan masalah agar dapat berperan aktif dalam proses pertolongan dan nantinya akan dapat memecahkan masalahnya sendiri bila berhadapan lagi dengan masalah yang serupa. Yang kelima adalah sistem intervensi hendaknya diberikan dengan mengkaitkan klien kepada sistem sumber dan penguasaan akses agar tercipta pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan keberfungsian klien. Nah, inilah prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang pekerja sosial ketika hendak melakukan terminasi. Kegiatan terminasi ada persiapan. Yang pertama persiapan, yaitu kegiatan persiapan itu meliputi mempersiapkan penerima lingkungan keluarga, ya, di mana ex-klien tinggal bersamanya. Ya, jadi ketika ingin dikembalikan ke keluarga, maka dipersiapkan juga lingkungan keluarga untuk menerima klien. Yang B, mempersiapkan penerimaan lingkungan masyarakat, baik masyarakat lingkungan tempat kerja ataupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Jadi artinya pekerja sosial juga berusaha mempersiapkan penerimaan klien di mana dia berkegiatan, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kerja. Yang berikutnya adalah lebih memantapkan kemandirian ex-klien, baik kemandirian secara materi, usaha ekonomi produktif, maupun dalam penyesuaian diri hidup di masyarakat. Nah, jadi kegiatan terminasi dalam persiapan ini juga perlu diperhatikan. Kegiatan tersebut, ya, yang nomor A, B, dan C dilakukan melalui koordinasi dengan keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan di mana klien tersebut melakukan kegiatan, termasuk di lingkungan kerjanya misalnya. Yang E, identifikasi kebutuhan ex-klien dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Nah, jadi ketika mengadakan persiapan terminasi, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pekerja sosial. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan meliputi dilakukan kesepakatan pemutusan hubungan kontrak pelayanan antara pekerja sosial, lembaga, dan dalam bentuk surat pernyataan. Artinya ada surat secara administrasi dilakukan. Yang B, penyerahan paket bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif jika memang klien ini mempunyai keterampilan atau memang untuk pengembangan ekonomi produktif. Kemudian penutupan pencatatan kasus klien. Jadi dalam pelaksanaan ini kasus klien ditutup, selesai, klien diserahkan kepada keluarga dan
dibekali dengan berbagai keterampilan barangkali, dan kalau tentu saja ada modal, diberikan modal untuk usaha pengembangan diri. Baik, demikian tadi pembicaraan kita tentang proses pertolongan dalam pekerjaan sosial. Sebelum kita akhiri dalam pertemuan ini, tekan tombol subscribe dan beri komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.